Oke Pak Sony, ini kan banyak sekali tokoh masyarakat atau banyak sekali kalangan yang mengatakan bahwa pasangan Fathia dan Sukirman itu pasangan yang kok. Bisa Pak Sony jelaskan terkait dengan itu? Wah, ini luar biasa pertanyaannya ini. Jadi begini, Mas Aziz ya. Kita itu sekarang ada di masa di mana memilih pemimpin itu tidak lagi dalam pertimbangan emosional. Sekedar suka dan tidak suka, sekedar mengikuti arah orang misalkan, itu tidak. Tetapi sekarang apalagi kita semua ini, masyarakat kita semakin terdidik, masyarakat kita semakin maju, generasi-generasi kita semakin tidak sekedar melek baca, tapi melek informasi. Lah, makanya memilih pemimpin itu sekarang didasarkan atas track record, rekam jejak pemimpin, untuk memilih pemimpin, rekam jejak calon pemimpin. Nah, kalau kita lihat rekam jejak dari Ibu Fathia itu memiliki rekam jejak sukses. Rekam jejak sukses. Nah, dari sejak beliau duduk dalam proses organisasi, memimpin DPD KNPI Provinsi Jawa Tengah, beliau sukses. Kemudian menjadi wakil bupati mendampingi Bapak Antono, beliau juga sukses. Artinya tidak ada kredit poin negatif beliau dalam kapasitas sebagai wakil bupati, tanpa kasus sama sekali. Kemudian dilanjutkan duduk dalam jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, rekam jejaknya juga bagus. Dan kemudian beliau mencalonkan diri pada 2020 sebagai Bupati Pekalongan, menang. Ya, meskipun Partai Golkar hanya bermodal 4 kursi, tetapi mampu mengkapitalisasi sumber daya, lobby, melakukan akomodasi politik sehingga beliau bisa menjadi calon bupati meskipun hanya dengan 4 kursi dan menang. Setelah menang kemudian masuk ke legislatif, ke pemilihan legislatif 2024 ya kemarin. Itu Partai Golkar dari 4 kursi kemudian menjadi 9 kursi. Ini rekam jejak political tracknya bagus, rekam jejak politiknya. Rekam jejaknya di dalam pemerintahan juga bagus. Rekam jejaknya dalam mengelola pemerintahan ketika beliau menjadi bupati, berapa badan jalan. Saya sebenarnya ada beberapa data, tapi sangat panjang kalau bisa sedih. Berapa miliar yang beliau alokasikan dalam APBD Kabupaten Pekalongan selama 3 tahun untuk membangun badan jalan dengan panjang jalan berapa. Terus di sektor pengairan beliau membangun beberapa sampai dengan banyak sekali. Bahkan yang terakhir yang ini sedang Jun ya, itu menyangkut pelayanan kesehatan yang luar biasa. Prestasinya di bidang memajukan pendidikan Kabupaten juga tidak bisa disangka. Ya, karena kalau tidak salah beberapa saat yang lalu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan juga menjadi tamu undangan di pertemuan UNESCO tingkat dunia di Bali. Dan itu tamu undangan itu hanya dua. Terus Jawa Pendidikan yang tadinya dari 30 sekian sekarang ranking 1 sekian. Itu luar biasa. Itu di antara beberapa. Artinya ini adalah track sukses. Kemudian masih banyak. Tapi kita beralih kemudian Pak Kirman. Pak Kirman itu dari keluarga sederhana. Saya tahu persis karena beliau itu adik kelas saya di Wonopringgo. Beliau di Wonopringgo, saya juga di Wonopringgo. Dari keluarga sederhana yang kemudian menginjakkan karir politiknya dari Partai Kebangkitan Bangsa
hingga menduduki pos jabatan strategis selama dua periode Ya. di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Nyaris tanpa isu negatif, nyaris tanpa persoalan miring, tanpa skandal. Biasanya politisi itu suka ada skandal, Ya. nyaris tanpa skandal. Kontribusinya secara sosial masyarakatan kepada masyarakat kita di Nahdliyin, karena beliau di PKP, Ya. kita sama-sama tahu lah, Ya. kepada muslimah, kepada fatayat, kepada wilayah di mana beliau membawa aspirasi. Track recordnya sangat bagus, sangat bagus. Hubungan politiknya kepada mitra-mitra politik baik. Artinya dari dua modal itu kita bisa simpulkan bahwa ini adalah pasangan the winning team yang ketika nanti beliau berdua terpilih, kita bisa berharap banyak. Ya. Beliau mengelola pemerintahan di Kabupaten Pekalongan dengan baik, dengan optimal, apalagi didukung oleh masyarakat luas yang membangun kolaborasi besar. The winning team dan track record itulah modal utama untuk beliau ini. Tepat, kira-kira begitu. Untuk membangun kabupaten. Iya, iya. Saya kira itu ya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Sandi. Iya, iya.